hijab dan sebagainya gitu. Menurut Ibu orang Kristen tuh harus berpakaian pantas nggak? Apa mungkin bebas kita harus telanjang main TikTokan pokoknya bebas begitu? Serem ya Bu ya. Gini. Ya itu dia saya bilang menjadi perempuan elegan itu bukan cuma di pakaian. Orang begini lihat saya begini terus saya tuh suci. Enggak. Tetapi kita bisa menempatkan diri dari beretika, kemudian cara bicara, kemudian apalagi cara berpakaian. Orang dari lihat pakaian tuh udah tahu, Bu. Ini melenceng atau enggak. Cara gitu. menatap orang. Iya kan, Bu? Tapi kalau misalnya lagi main TikTokan terus mendesak-desak gitu. Hai para lelaki, misalkan. Terus udah gitu pakainya ini tapi dia mengaku sebagai hamba Tuhan gimana, Bu? Tuh kalau itu apa ini ajarannya begitu? Ada tertulis di Alkitab ya kan Bu ya, firman Tuhan. Ada zina hati, ada zina mata. Awas. Oh gitu itu ya. Fitnah loh. Berarti orang berzina mata Yesus atas ya? yang dia lakukan. Orang berzina mata atas yang dia lakukan. Orang berzina hati atas yang dia lakukan. Kalau masalah pantas tidak pantas, tolak ukurnya kan beda-beda ya. Menurut orang Indonesia itu tidak pantas, menurut orang bule itu pantas, menurut orang Timur Tengah mungkin itu tidak pantas gitu ya. Kacamata sendiri-sendiri. Akan tetapi Tuhan kan sudah bilang, berpakaianlah yang sopan, kan itu sudah ada. Yang sopan seperti apa? Ya kita tahulah. Ya kan? Nah, yang pantas lah ya, pokoknya. Yang pantas, nggak mesti harus tutupan begini, nggak mesti. Yang penting orang ngelihatnya tuh elok. Sekarang gini Bu, pakai bikini, maaf ngomong ya, terus main TikTokan. Hamba Tuhan. Coba Ibu Fatimah pikir, saya balikin. Seluruh dunia ngelihat. Ini seandainya saya muslim ya, saya akan berpikir begini. Ternyata ya di dalam kekristenan diajarin porno. Ternyata di dalam kekristenan memang diajarin begitu ya, pantesan ditebus dosanya, jadi bebas berbuat dosa, bebas mendayu-dayu, pakaian seksi-seksi, main TikTokan, begitu dong. Nanti sebagai muslim begitu. Ya, itu dia tuh. Nah, kita harus bisa menempatkan diri. Itulah namanya perempuan yang elegan. Itulah namanya enggak perempuan, laki-laki pun juga harus bisa menempatkan diri. Karena kita itu ketika kita dibaptis ya Bu Fatimah ya, kita tuh sudah ada dimateraikan. Kayak dicap sini nih, anak Tuhan. Jadi ketika kita berjalan nih, auranya tuh beda. Makanya orang selalu bilang auranya beda. Nah, menjaga auranya itu tetap kinclong, tetap hijau katanya ya, tetap bagus. Itu jaganya apa? Perilaku. Kedua apa? Menjalankan firman Tuhan. Udah. Nah, terus Ibu tadi yang nanya soal kalau misalnya ada batuan yang begitu, gimana? Jelas pasti jadi batu sandungan kan, Bu? Orang yang menjadi mau ngikut Yesus bisa jadi mikir-mikir kayaknya orang hamba Tuhan aja kayak begitu gitu ya jadinya Bu ya. Nah, benar. Iya, Bu. Karena tuh kan firman Tuhan kita ini firman yang hidup. Maksudnya firman yang hidup, kita menghidupi firman-Nya dengan apa? Berperilaku seperti firman Tuhan. Ya, kalau misalnya nih yang nggak usah kan hamba Tuhan Bu, yang nggak hamba Tuhan aja pakai pakaian begitu, diledek-ledekin sama orang seberang. Lah, dia tuh ke gereja pakai seksi-seksi. Ini bahaya gitu. Jadi batu sandungan ya Bu ya jadinya ya. Iya, benar. Tidak diajarkan begitu, tetapi diajarkan kita harus berpakaian pantas. Misalkan gini, pantas nggak mesti walaupun gombrang-gombrang pun juga jangan ya kan. Nanti pertama pasti akan mengganggu, misalnya kita naik kendaraan. Banyak kan kejadian kita terlalu gombrang-gombrang akhirnya keserempet kena motor itu akhirnya jatuh, celaka pula ya kan. Terus kalau misalnya gombrangnya juga kayak semacam jorok gitu ya, kayak semacam asal-ngasal gitu juga jangan. Nah, di dalam Alkitab ini mengajarkan tentang pakaian yang pantas. Artinya mau gombrang pun harus pantas. Mau maksudnya agak seksi pun juga harus pantas. Jadi tidak boleh seronok ya, tidak boleh menampilkan hal-hal yang bisa mengundang
sesuatu mengundang mata lelaki lah ibaratkan ya, kecuali nenek-nenek peyot sih nggak masalah ya, mau telanjang pun nggak akan ada yang mau, tapi kalau kayak kita ya harus tetap menjaga Iya, gitu. sekarang gini Bu, tapi gini Bu ya, ya yang pantas benar Bu Fatima bilang, nggak mesti yang harus, pakaian itu tidak menunjukkan kesucian seseorang, pakaian pun tidak menunjukkan safety-nya seseorang. Pemerkosaan, Betul. berbuat zina, hamil di luar nikah, banyak yang pakai hijab juga, benar nggak? Akan tetapi Tuhan bilang tuh yang pantas gitu loh. Masa sih ke gereja kayak gitu? Masa sih hamba Tuhan kok yo kelambi ini kok yo ngono, Jawa ini kan gitu. Nah, terus orang kan bahasa Jawa bilangnya gitu. apa Bu? Bahasa Jawa bilangnya apa? Gila nih. Gila nih. Bahasa Jawa bilang katanya gila nih. Gila nih. Jadi orang ngelihatnya tuh kan yo kita tuh memang sih tidak ada larangan ya, akan tetapi kita harus bisa menjaga sikap, apalagi ini misal di TikTok gitu, orang sejuta umat sedunia yang nonton. Lah yo iki sopo menggubar kamu punya misalnya gini gitu. Fatima kan berapologet, Fatima memberitakan kebenaran gitu ya. Terus tiba-tiba Fatima ada di TikTok gitu kan, ada di TikTok kan, terus ada gitu pakainya seronok, pasti orang mikir, hah? Ternyata begitu ya Kristen ya, pasti gitu ya Bu jadinya kan. Iya, serem menjadikan kita bukan memuliakan Tuhan, akhirnya menghujat Tuhan dengan penampilan kita. Sementara di dalam Alkitab pun itu diajarkan tentang perilaku ya, tentang apa namanya hal-hal yang pantas, bagaimana dengan perkataan kita, dengan pemikiran kita, pengendalian diri dan lain sebagainya. Makanya saya bilang orang kalau sudah masuk di dalam kekristenan baru akan ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Iya. Tetapi kalau orang yang belum pernah kenal kekristenan, katanya mereka selalu menuduh kita, enak ya jadi orang Kristen, dosanya sudah ditebus, jadi bebas berdosa. Ya ampun, saya minta ayatnya, coba minta ayatnya. Penebusan itu untuk apa namanya? Untuk membebaskan orang berbuat dosa mana? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Nah, itu. Penebusan kita sebut ketika kita udah dibaptis, dosa yang lalu memang sudah berlalu, udah dihapus. Akan tetapi bukan bikin dosa lagi, kan itu. Betul. Ya, oke Bu, ada tamu nih Bu, ada tamu. Wah, iya. Ya, ada Pak Pri nih. Selamat malam Pak Pri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam ibu-ibu. Wah, udah pakai salam sekarang nih. Wah. Oh iya. Wah, luar biasa. Apa kabarnya Pak Pri? Baik, puji Tuhan baik. Wow, wah udah puji Tuhan juga nih Bu. Kayaknya udah nih kayaknya. Pak Pri, maaf nih, boleh kita tanya-tanya ya Pak Pri ya? Boleh. Ya, Pak Pri beberapa waktu lalu ada ada diskusi juga sama kita ya waktu itu ya. Sampai saya share lagi di channel saya gitu. Apa benar Pak Pri ini sedang mengalami kegalauan di agama lalunya? Boleh ya Pak ya, tanya-tanya seperti itu boleh ya Pak? Boleh. Ya, apa Pak yang membuat Bapak ini jadi galau? Belum berani vulgar. Tapi oke, siap. Iya, benar. Ya, bisa dibilang saya masih dalam masa transisi kali ya. Belum jadi transformasi belum. Oh gitu ya. Tapi selama ini apa yang membuat Bapak ini jadi galau lalu kepengen seolah-olah saya ingin belajar tentang kekristenan. Begitu Bu? Begitu Pak? Sebenarnya kan berawal dari perjalanan spiritual. Buat saya kan spiritual itu sebuah perjalanan kehidupan. Walaupun secara ketauhidan memang saya tidak mendalami dari agama saya. Karena sampai saat ini sendiri kan saya masih Islam, jujur aja. Tapi ya Islamnya KTP maksud saya, KTP. Tapi kalau secara akidah mungkin saya juga udah murtad. Oh, jadi berapa lama Bapak sudah seperti merasa bahwa saya sudah seperti tidak Islam lagi, hanya tinggal Islam KTP ini dari sejak kapan gitu Pak? Kegundahan saya sebenarnya kan setelah saya cerai dengan istri saya, mantan istri saya, kegundahan 4 tahun yang lalu. Kalau mau jujur, kalau saya mau jujur dengan hati saya sendiri, kegundahan itu berawal dari saya setelah pasca istri saya minta cerai. Oh, akhirnya saya belajar
belajar dikit-dikit tentang histori, belajar dikit-dikit tentang sejarah Islam dan agama Kristen. Kenapa saya memilih agama Kristen? Karena memang backgroundnya saya keluarga juga keluarga yang punya banyak agama sih sebenarnya di keluarga saya dulu. Bapak saya sendiri orang Chinese, bapak saya orang Chinese, ibu saya orang turunan Madura, Islam. Terus keluarga bapak sendiri juga ada yang Konghucu, ada yang Kristen, tapi mayoritas Konghucu. Artinya memang kehidupan spiritual saya, perjalanan hidup udah terbiasa dengan perbedaan. Ketika saya masuk di dunia pekerjaan dulu di Jawa Barat, itu pun saya juga jadi minoritas Islam saya. Gitu ya. Udah jadi minoritas. Iya. Jadi saya terbiasa. Tapi ketika saya pindah lagi ke Bali, setelah pasca bom Bali, saya bangkrut usaha saya. Disitulah saya harus berubah beragama yang baik. Akhirnya ketemulah calon istri itu. Dalam perjalanannya akhirnya minta cerai. Disitulah saya protes 4 tahun yang lalu itu. Ternyata memang ini bukan suatu hal yang kebetulan. Memang saya merasa ada panggilan. Seperti itu. Panggilan kemana, Pak? Ada panggilan. Panggilan saya memang harus hijrah. Harus hijrah pindah. Seperti itu. Memang ini kan urusan hati seperti itu. Iya. Untuk menuju keyakinan. Untuk menuju kepastian. Mungkin saya tidak bisa menjabarkan secara rinci seperti ibu-ibu yang punya basic ketauhidan yang tinggi. Tapi saya selalu menggunakan nalar dan logika. Ada beberapa ajaran memang yang ya ini kan bolehlah dibilang ini rakyat biasa atau mungkin orang-orang yang abangan atau apa. Tapi kan kita sering dengar dalam agama Islam kan orang-orang Islam menyebut orang Kristen kan ajarannya cuma kasih sayang. Terus ada yang bilang agama yang punya Tuhan 3 dan sebagainya. Itu saya pelajari. Tapi ternyata memang ada kepastian di Kristen. Tapi apa enggak membuat Bapak jadi bimbang atau bingung tentang tuduhan yang selama ini bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada 3 begitu? Nah, saya harus ada pembuktian karena buat saya mungkin usia saya bukan usia muda lagi. Karena ajaran-ajaran sebelumnya saya kan nggak banyak tanya. Nah, akhirnya saya temui dari beberapa kasus di buka-buka YouTube, membuat channel-channel sendiri. Jadi saya setuju dengan perkataan salah satunya Bambang Nursena. Banyak hal yang Bambang Nursena juga berarti ya? Oh iya, bagus. Bambang Nursena. Salah satunya. Tapi ada filosofi yang saya ambil sendiri, saya belajar dari perjalanan hidup saya. Kalau kita milih itu memang agama sendiri bukan seyogianya lah, tidak hanya faktor keturunan, tapi faktor mikir sebenarnya. Faktor mikir itu menurut saya. Nah, Bambang Nursena pernah bilang yang di YouTube itu, saya senang sekali itu kata-kata itu. Ketika kita mengklaim bahwa ini yang baik, apakah kita belajar yang lain? Nah, akhirnya saya analogikan sendiri. Kalau saya merasakan kopi ini pahit, bagaimana saya bisa merasa itu pahit kalau tidak makan manis dulu sebelumnya? Itu logika saya. Disitulah saya pelajari. Disitulah saya pelajari tentang Kristen. Akhirnya menemukan itu. Seperti itu, Ibu. Betul, Pak Pri ya. Kalau sedikit saya berbagi pengalaman ya. Jadi begini, saya kadang-kadang berpikir sekarang begini. Waktu itu saya sempat berpikir, kenapa ya Tuhan itu kok taruh saya dulu di agama ini, lalu saya masuk ke organisasi ini gitu ya. Terus sekarang baru ngerti, ternyata itu maksudnya tuh Tuhan memang izinkan saya bisa masuk ke dalam keluarga itu dulu, terlahir secara agama yang lain, itu supaya saya bisa menjadi saksi dan bisa menceritakan. Jadi sekarang saya mulai mengerti gitu, Pak. Kalau dulu saya berpikir, loh, kenapa ya saya dari agama Islam kok bisa menjadi Kristen? Nah, seperti yang kita utarakan tadi, Pak, menjadi Kristen bukan cita-cita. Nah, kalau orang nggak dipilih Tuhan, ya itu nggak akan mungkin mau, apalagi kalau bisa dikatakan dengan doktrin yang sudah kita terima di kepala kita, ya. Di kepala kita itu selalu didoktrin bahwa orang Kristen itu surganya cuma di dunia. Orang Kristen itu Tuhannya 3. Mereka sembah manusia, mereka dan lain sebagainya, bla 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 gitu ya. Bahkan ditanamkan kebencian terhadap kekristenan. Nggak mungkin kalau orang tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi
Kristen, ya. Tetapi ada orang-orang tertentu seperti Bu Fadilah nih. Bu Fadilah masuk ke studi perbandingan agama. Itu memang mencari, itu pun tidak segampang itu ya Bu Fadilah ya, betul ya? Iya, Dan benar. itu membutuhkan bertahun-tahun. Ya, beda dengan saya, agak relatif singkat, tetapi itu pun juga pergumulan yang lumayan luar biasa menurut saya. Karena walaupun waktu mungkin cuma nggak terhitung dari sebulan saja, tetapi itu membuat saya lumayan menyiksa saya. Yang pada akhirnya saya tidak sanggup untuk menolak untuk menjadi Kristen, begitu Pak Pri. Jadi bukan satu kebetulan, Pak Pri juga dilahirkan menjadi seorang Muslim. Lalu Pak Pri membuka hati untuk mempelajari, jadi nggak anti gitu loh. Kalau orang nggak anti untuk mempelajari, pasti bisa ngerti. Beda dengan orang yang nggak mau nerima, nggak mau rendah hati, dan nggak mau buka hati. Pokoknya Kristen itu kafir ya, selesai habis itu. Kita mau ngomong, mau khotbah, mau sampai berbusa-busa juga nggak bakal bisa ngerti. Kalau mereka sudah menutup itu sendiri. Benar, begitu. Benar. Okay. Jadi itu Tuhan yang milih. Kalau sampai berapa sampai lagi, apa Bu? Ya? Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, gini sebenarnya kalau umpamanya secara kuantitas masyarakat kita melek terhadap agama sebenarnya kuantitasnya baik, tapi dari sisi kualitas kalau buat saya menurun karena pemahaman mayoritas masyarakat kita maksudnya dari semua agama lah kalau maunya kita mau jujur memang terdoktrin oleh agama bukan berketuhanan. Itu yang jadi masalah buat saya kalau saya menganalisa. Nah, iya, karena apa? Yang terjadi sekarang ini banyak ormas. Artinya itu mereka menuhankan agama, bukan menuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Ibu kan pernah dengar cerita berita mungkin kasus FPI. FPI itu sampai spanduknya itu disembah. Seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita itu semua masyarakat kita itu sadar bahwa berketuhanan itu lebih penting, hubungan manusia, hubungan internal kita terhadap Tuhan itu sebenarnya selesai. Bahkan kalau umpamanya masyarakat kita ada yang mendirikan semua tempat ibadah termasuk dari Hindu, termasuk dari Kristen, termasuk dari Islam sendiri, itu nggak ada masalah secara hukum. Kalau umpamanya itu memang sah di mata negara nggak masalah. Nah artinya kalau umpamanya ada pelarangan-pelarangan itu perlu dipertanyakan toleransinya, perlu dipertanyakan keimanannya. Itu seperti itu sebenarnya. Sekarang begini aja deh, apakah orang tahu kalau sekarang akidah saya berubah? Nggak akan tahu karena hubungan saya dengan Tuhan. Tapi kalau umpamanya KTP itu kan hukum politik, orang bisa baca agama saya apa di KTP. Masyarakat sadar berketuhanan sebenarnya selesai, nggak ada masalah. Jadi artinya banyak kepentingan di situ supaya apa eksistensinya tetap berjalan. Yang supaya mungkin ulamanya kalau diundang dapat duit dan sebagainya itu kan memang seperti itu, takut tergerus oleh pandangan-pandangan yang lain, bisa jadi seperti itu. Apakah itu manusiawi? Tetap menurut saya manusiawi. Tinggal kita sebenarnya memahami secara individu. Nah sekarang diuntungkan oleh media sosial seperti ibu-ibu dan bapak-bapak ini, saya apresiasi sekali mengungkapkan kebenaran. Memang ada konsekuensi di situ mengungkapkan kebenaran. Orang benar itu banyak musuhnya, orang salah banyak musuhnya. Kalau boleh milih, mending jadi orang benar banyak musuhnya. Seperti itu, Ibu. Iya, ya Pak Pri, luar biasa. Silakan Bu Fadilah. Ya, seperti saya bilang tadi, mengenal Tuhan itu tidak sekedar hanya ritual, ya. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri, ya. Kayak mungkin Pak Pri bisa bilang saat ini Pak Pri belum mampu dalam arti seperti yang Pak Pri lihat kita yang di YouTube ini saat ini bisa ngomong begitu secara akal manusiawi, ya akal manusia kita akali. Tetapi jangan salah, suatu saat Tuhan mungkin, saya yakin nggak mungkin ya, pasti akan pakai Pak Pri dengan caranya Tuhan, gitu loh. Nah. Saya sendiri tuh 14 tahun, lama sekali. Kalau mungkin bukan karena Tuhan sendiri yang pilih, atau kalau tidak ada Roh Kudus bekerja di dalam setiap
perjalanan hidup saya mengenal Tuhan, mungkin sampai saat ini saya akan tetap belum menjadi Kristen. Ya, saya percaya itu. Saya percaya ada sesuatu yang membuat saya, yes, saya minta baptis. Dan setelah baptis pun, Pak Pri jangan salah. Apa setelah baptis saya 100% percaya Yesus itu juru selamat? Enggak. Jujur, setelah baptis saya bilang begini di dalam hati saya. Bodoh amat lah. Nanti masuk neraka enggak ya? Bodoh amat lah. Nanti masih ada keraguan gitu loh. Masih ada keraguan itu saya rasakan bertahun-tahun. Keraguan itu bertahun-tahun. Saya menjadi Kristen yang cuma ritual saja. 2009 baptis. Menjadi Kristen yang ritual saja. Tidak pelayanan, tidak mengerti kedekatan dengan Tuhan. Itu sekitar berapa tahun? Saya bilang, Tuhan, yes, aku melayanimu. Hidupku aku serahkan padamu itu 2015. Bisa bayangkan, dari 2009 saya baptis, itu saya Kristen som-som kuku. Ternyata Kristen tidak cuma sebatas lu baptis gereja setiap minggu, nggak cuma sebatas itu. Baru saya tahu. Dan saya katekisasi itu sebenarnya 3 bulan. Tadinya si pendeta bilang udah cukup, Bu. Saya bilang enggak, belum cukup. Sekitar 10 bulan baru saya baptis. Apa? Karena saya belum yakin. Dan baptis pun saya belum yakin kok. Masih setengah-setengah. Coba bayangkan. Artinya apa? Tuhan itu pegang kita itu ini kita dulu nih, kita udah kenal Tuhan ya. Habis itu kita leha-leha. Udah sebatas karena Kristen itu bukan ritual. Tapi keintiman kita sama Tuhan. Bukan ritual. Ketika kita bilang ya Tuhan, aku benar-benar menyediakan hidupku untuk memuliakan namamu. Gak cuma di ucapan, tetapi kita lakukan. Nah setelah itu Tuhan akan kasih tuh. Setelah itu kita akan peka, oh ternyata tuh aku di sini. Saya jujur ya, selama 14 tahun saya meninggalkan pengajaran saya tentang Al-Quran. Saya meninggalkan ritual-ritual, saya meninggalkan bahasa-bahasa saya yang dulu. Ya, jujur saya tinggalkan. Saya pikir itu tidak akan berguna ketika saya sudah masuk Kristen. Ternyata sekarang berguna sekali. Akhirnya saya kulik-kulik balik lagi. Kenapa saya masih bisa fasih berbahasa Arab? Karena memang sehari-hari kadang-kadang dengan keluarga masih melakukan hal itu. Dengan keluarga yang masih mau terima saya, ya masih gunakan dikit-dikit. Jadi masih nyantol lah sedikit-sedikit. Bagi murtadin yang nggak bisa, karena memang sudah mereka meninggalkan saya 14 tahun saya tinggalkan. Lebih bahkan. Dan itu nyantolnya susah juga, tapi kalau suruh baca ya masih fase, karena itu tadi. Jadi ketika saya bilang, saya mau dipakai apa Tuhan? Ketika saya jadi Kristen, gak nyangka sekarang seperti ini. Itu di luar akal sehat saya sebenarnya. Bu Fatimah kan merasakan juga seperti itu. Jadi ketika kita bilang, saya tuh gak mampu Tuhan, saya gak layak Tuhan, saya gak punya kemampuan seperti dia Tuhan. Kita boleh bisa bilang, tetapi Tuhan itu punya rencana. Kita tuh ketika baptis sudah ada materai kan di sini. Jadi disitulah Tuhan tuh kitanya yang peka. Tuhan mau apa sih? Banyak dari orang Kristen yang nggak peka. Mengerti Kristen baptis setiap minggu ke gereja, selesai. Nah ini yang bahaya karena Tuhan sudah kasih kita materai itu. Kemudian Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugas kita semua. Itu aja sih. Kalau dari saya, Bu Fatimah. Oke. Sebelum kita sambut yang lain, saya tanya dulu nih dengan Pak Pri. Pak Pri, mohon maaf. Pak Pri selama ini paham tidak tentang isi Quran? Atau cuma hanya sekedar baca aja gitu? Ya, ada beberapa, Bu. Ada beberapa, tapi secara mendalam tidak, karena ya saya jadi makmum aja lah, selalu begitu. Saya bikin enteng aja Bu, selalu jadi makmum aja deh, paling aman gitu aja. Tapi saya sempat mendalami, ajaran-ajaran yang sifatnya lebih dalam, tapi itu diprotes keras waktu itu. Saya tidak sebutkan ini ajarannya seperti apa, tapi pasti Ibu tahu
khusus zikir itu, Bu. Itu saya khusus zikir. Saya pasti Ibu tahu lah, saya nggak akan vulgar ya. Khusus zikir. Saya dalami itu 2 tahun lebih. Bahkan saya intens sekali saya mengikuti kumpulan-kumpulan itu. Tapi justru itu terjadi penolakan dengan internal keluarga saya, terutama istri. Karena saya dianggap dingin, saya dianggap lupa keluarga dan sebagainya. Jadi saya juga nggak ngerti itu. Akhirnya terjadi yang sebenarnya saya tidak diinginkan. Tapi saya mengakui memang saya yang mau gimana lagi kalau mau mencari kesalahan siapa yang benar siapa yang salah kan punya versi masing-masing. Pada akhirnya oke lah. Karena saya seorang pemimpin, memang berarti saya tidak mampu gitu aja. Jadi kalau pendalaman agama sebenarnya nggak tujuan zikir Bapak waktu itu apa? Tujuan zikirnya? Supaya lebih dekat dengan Tuhan. Dengan Allah. Cuma hanya zikir, kalau cuma hanya sekedar zikir, saya rasa bagus-bagus saja, Pak. Kenapa dilarang? ya itu dia, nggak tahu, itu jadi polemik sih sebenarnya. Karena begini, Bu, menurutnya saya lebih fokus ke situ. Kan setiap habis sholat kan selalu seperti itu. Ya, itu majelis zikir itu ya, Pak ya, saya tahu itu. Iya. Semacam majelis zikir, saya pernah ikut itu. Nah, gini Pak, kalau di sana itu kan ada namanya kan berbeda-beda ya. Menurut mazhabnya masing-masing. Jadi ada yang mengatakan itu bid'ah gitu loh, Bu. Nah, jadi akhirnya membuat orang fokus kepada zikir, padahal zikir itu kan artinya mengingat. Mengingat Tuhan, ya kan? Itu padahal harusnya bagus. Fokus pada bacaannya, gitu loh, Bu. Yang ditakutkan, saya dulu ikut majelis itu, kemudian saya ikut, saya dulu di pesantren, akhirnya saya ikut ikut Islam garis keras ya, sempat beberapa tahun, kemudian saya pakai cadar beberapa tahun gitu ya. Jadi saya tahu perbedaannya itu. Kenapa mereka dibilang bid'ah? Karena yang ditakutkan adalah fokus kepada bacaannya. Artinya mereka merasa bacaannya itulah yang menyelamatkan mereka, bukan fokus kepada Allahnya. Kadang begitu. Nah, sama dengan kayak tahlilan. Ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang itu budaya segala macam. Kadang kan ya kerancuannya kan di situ, Bu. Itulah. Kadang itu bercampur baur, mereka tidak paham mana yang budaya, kemudian penyatuan budaya dengan ritual. Nah, ini yang mereka kadang suka bingung sendiri. Jadi akhirnya banyak ritual-ritual yang mereka mengharamkan. Itu bid'ah. Seperti tahlilan itu bid'ah, apalagi banyak macam. Itu nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, itu dia. Jadi perdebatan itu yang menjadikan keraguan-raguan. Saya ngerti maksudnya Pak Pri. Saya paham. Tapi memang ada sih, ada paham yang seperti saya bilang tadi, zikir itu nggak boleh. Jadi kita fokus sama bacaannya saja, bukan sama Tuhannya. Nah, gitu. Ada itu kebalikan dengan Islam keluarga saya ya. Itu malah bagus kalau zikir gitu. Ya, boleh. Saya dulu bertentangan dengan keluarga juga di situ, karena jadi akhirnya ya keraguan-raguan saya terjawab saat ini. Pak Pri, gimana Pak Pri? Ada kawannya nih. Iya, saya setuju itu, Bu. Makanya dari situ memang saya memutuskan untuk keluar dari situ demi kebaikan keluarga lah. Artinya walaupun memang terjadi juga kan perceraian itu, tapi saya keluar karena memang itu saya anggap kadang-kadang saya sempat protes, apakah itu jadi salah satu pemicu gitu. Akhirnya saya keluar. Simpel sebenarnya, keluar aja saya. Ya, oke. Nanti mungkin ada yang tanya-tanya sama Pak Pri, boleh ya di sini ya. Salam pemurtad muslim. Ya, salam Bu Fatimah. Ya, salam Pak. Ya. Ya, begini, Pak? Tadi ada yang bilang katanya orang Kristen tuh kafir. Ya. Ya, coba tolong Bu Fatimah bisa dibacakan QS 3 ayat 55. Boleh. Ya. Sebentar ya.
Iya. QS 3 ya. Iya, QS 3 ayat 55. Surah apa ya itu ya? Al-Imran. Oke, Al-Imran kalau QS 3. Dari Pak SSR ya. Iya, di share screen, Bu. Biar yang di live chat juga bisa lihat. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum. Ayat 55, ayat 55. 55, Bu. Oh. Summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Coba dibacain Indonesianya. Ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada pada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang sebentar. Hilang lagi dia. Dan menjadikan orang-orang yang mengikut kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya, tadi di situ kan ada kata menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa akan berada di atas orang-orang yang kafir. Nah, gimana itu menurut pendapat Bu Fatimah itu? Nah, itu dia. Ya kalau menurut pendapat saya ya berarti ya semua orang yang harus mengikut Isa. Kalau nggak ngikut Isa berarti ya kafir kan gitu. Nah, itu dia. Nah, gimana dong? Ini kalau kayak Pak Pri tadi nih. Pak Pri udah mantap belum Pak untuk ambil keputusan menjadi pengikut Kristus? Ini kan udah jelas di ayat ini bahwa orang Kristen itu berada di atas orang-orang yang kafir. Ya, berarti yang bukan pengikut Kristus itu kafir. Saya berusaha untuk meyakini, Bu. Tadi saya bilang kan sudah dalam taraf transisi sebenarnya, tapi saya sudah belajar meyakini. Ada faktor sosial memang yang jadi pertimbangan saya untuk saat ini. Tapi saya sudah mulai yakin dalam prosesnya. Saya selalu minta sama Tuhan Yesus supaya saya dikasih kekuatan. Itu aja. Amin. Luar biasa ini ya. Oke. Oh, jadi Pak Pri sekarang masih Islam ya? Masih itu. Masih, Pak. Tapi KTP, Pak. Oh, gitu ya. Ya, sudah beberapa ini sudah meninggalkan katanya udah ada 4 tahun ya, Pak? Kalau ini sebenarnya momen ini yang perlu saya tanyakan. Ya, benar-benar nggak jadi viral bener ini sih. Silakan Pak. Saya maksudnya? Saya lingkungan saya itu lingkungan agamis. Ini yang saya perlu pertanyakan, sangat penting ini. Saya tunggu-tunggu ini. Untung Ibu mengingatkan ini. Saya masih menjalankan sholat, walaupun tidak 5 waktu. Karena anak saya. Saya belum bisa mendoktrin anak saya untuk berketuhanan. Karena dari bayi terdidik dalam Islam. Artinya kalau umpamanya langsung berubah, nggak bisa. Nggak mungkin. Jadi karena ini kan sudah menjadi budaya. Menjadi budaya dan kultur. Ya. Agama sebenarnya kan dekat dengan budaya dan kultur sih sebenarnya. Dan di kultur di masyarakat kita, di masyarakat kita memang kebanyakan NU. Di situ ada acara-acara ternyata sudah menjadi tradisi, ada tahlilan, ada pengajian dan sebagainya. Itu saya masih mengikuti. Tapi kosong hati saya. Jujur saja, mohon maaf dengan pendengar saudara-saudara saya Muslim kalau jika mendengar. Ini kan urusan hati sih sebenarnya. Saya kosong sekali. Jadi sebelum saya sholat, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Saya minta ampun dan mohon ampun. Apa yang saya lakukan hanya untuk membahagiakan anak saya. Itu berdoaan saya. Amin. Amin. Karena saya nggak bisa membohongi diri. Saya juga nggak bisa mendua, Ibu. Malam. Nggak bisa mendua saya. Saya boleh kasih saran, memang Pak perjalanan. Ya. Selamat malam. Ya, malam. Saya punya pengalaman sama dengan Pak Pri. Ya, bentar ya Pak Bom ya. Ya, saya punya pengalaman yang sama.
Bertahun-tahun itu saya lakukan. Saya pengalaman saya sampai sekarang itu pisah dengan 2 anak saya, begini, ketika kita memang 2 pilihan yang sulit ya, anak dan Tuhan. Tapi ketika saya belajar begini, anak milik siapa? Tuhan yang punya. Saya belajar untuk biarlah Tuhan yang mengatur segalanya. Ketika kita memilih Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab dan akan memberikan solusi yang terbaik. Itu saya yakinin. Saya 6 tahun tidak bisa komunikasi dengan 2 anak saya. Bisa dibayangkan. Saya perempuan, saya yang melahirkan. Ya, itu satu. Harus berani. Tapi ketika saya di posisi Pak Pri, saya pernah mengalami. Ketika sholat, saya ikut sholat. Tahu Bapak apa yang sholat kan nggak perlu keras-keras ya. Yang saya lakukan apa? Allahu Akbar, Yesu'ahu Akbar. Doa Bapa kami, entah apa pokoknya diingatan, Tuhan Yesus ampuni aku, Tuhan Yesus ampuni aku. Itulah dikatakan cerdik seperti merpati. Nah, itu saya lakukan bertahun-tahun loh Pak Pri. Apakah saya berdosa? Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya seorang perempuan. Ya kan? Nah, saran saya ke Pak Pri, ini saran saya ya. Pak Pri mulai pelan-pelan. Masalah anak serahkan sama Tuhan. Saya tahu sekali. Apalagi lingkungan keluarga saya. Aduh, Bu Fatima tahu keluarga saya seperti apa, lingkungannya mengerikan Pak Pri. Pak Pri mungkin masih agak ini ya, keluarganya banyak yang ini. Dan itu saya sendiri, tidak ada yang murtad satupun. Sampai sekarang teror keluarga masih ada, pasti masih ada. Tapi saya serahkan sama Tuhan. Jadi begini, iman Pak Pri, ketika Pak Pri ingin berhijrah, kuatkan dulu itu. Kalau Pak Pri masih ada keraguan-raguan, nah ini yang bahaya. Saya mengalami juga keraguan-raguan itu bertahun-tahun loh Pak Pri. Nah, ketika Bapak melakukan ingin di depan anak-anak, nah ini dia nih, Bapak kasih perilaku yang baik, contoh yang baik, karena firman Tuhan itu adalah hidup yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita selama kita di dunia. Jadi Pak Pri kasih lihat, ini loh aku Bapak yang baik. Kayak saya, puji Tuhan, anak-anak saya minimal bisa telepon saya, video call saya. Dulu nggak bisa sama sekali. Ya, jadi Tuhan pasti akan memampukan. Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Jadi Bapak kasih lihat contoh kehidupan Bapak di depan anak-anak. Kenapa Bapak nggak sholat? Nggak apa-apa nak, bla 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 bla, gitu ya. Atau kalau Bapak terus sholat, nanti anak mengira, oh Bapak saya sholat ini. Padahal Bapak di dalam hatinya ini nggak bisa Pak, nggak bisa kita mendua gitu loh. Maksud saya pelan-pelan kasih pengertian. Karena ini anak masih kecil ya, pelan-pelan kasih pengertiannya, nggak langsung, oh Yesus itu juru selamat, nggak bisa langsung begitu. Gitu. Karena anak-anak juga nggak tahu. Kalaupun Bapak masih mau melakukan seperti itu karena anak-anak, yaitu saya bilang tadi, bacaan-bacaan yang sana, Bapak hapus. Ya, tetapi bahayanya apa? Ketika Bapak akan melakukan itu terus, doktrin yang udah ada di anak itu gak akan susah terganti. Saya melakukan itu ketika saya bilang saya Kristen. Oh, heboh. Saya diusir dan segala macam ya. Saya saya mengalami banyak hambatan, banyak yang ini segala macam. Tapi saya percaya Tuhan, saya serahkan diriku padamu. Saya tidak ingin menyangkalmu lagi Tuhan. Saya yakin Tuhan akan memberikan sesuatu solusi yang terbaik dalam hidup. Saya percaya itu. Sampai sekarang pergumulan ada. Sampai sekarang saya susah ketemu anak juga susah, walaupun sekarang puji Tuhan bisa video call, bisa teleponan, puji Tuhan. Untuk ketemu muka susah. Masih mengalami loh Pak saya. Artinya apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tuh segala-galanya buat kita. Kita yakinkan sama diri kita sendiri bahwa Tuhan akan melindungi anak kita, bahwa Tuhan akan menjamah anak kita. Yakinin di situ dulu.
Karena kalau kita nggak yakin sama Tuhan, nah itu yang bahaya. Kita dulu yang yakin. Itu karena saya pengalaman bertahun-tahun sih Pak Pri, mengalami hal kayak begitu. Iya, doanya hampir sama dengan saya, Bu. Oh banget Pak, saya bertahun-tahun Pak. Iya, iya. Pak Heri Cuman, Judi, iya, oke iya. Pak. Siapa namanya Pak Pri? Ini ada saudara Heri Judi nih. Saya malah merasa malu bila akhlak Nabi sekarang mau balik. Ayo Aduh, suruh masuk Pak Heri Judi, ayo masuk ke Pak sini. Pak Heri Judi, kalau Anda masih menonton kami, link yang sudah ada silakan masuk, mungkin diskusi sama kita gitu. Ayo, apa alasan Anda gitu, seperti itu tuh kenapa? Utarakan saja, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Kan di dalam kekristenan itu tidak diajarkan untuk munafik. Kita bebas berbicara. Bebas ungkapin sesuatu yang memang menurut kamu kalau ganjal apa segala macam itu silakan saja gitu. Ya. Oke, kita sambut lagi dengan ada Pak Bonbon dan Pak Serilo ya. Siapa dulu? Siapa yang mau lebih dulu nih? Pak Bonbon sudah tadi menunggu. Salam. Ya, salam. Salam Pak Bom. Pak Bom dari Manokwari ini. Ya. Bu Fatima, ini suara saya bagus gak ya? Suaranya jauh sih, cuman jelas Pak. Jelas sih. Oh, suaranya jauh. Kalau begini? Nah, gitu lebih bagus. Oh iya, makasih. Ya, saya cuma saja Bu. Tadi yang pertama, Ibu Fadila menyampaikan bahwa tadi kesaksiannya Ibu Fadila begitu lama, 8 bulan ya Bu ya dikateksasi ya, 8 bulan ya Bu. Saya, iya sebenarnya sih 3 bulan udah cukup, tapi sayangnya yang enggak ini. Saya tuh Ya, agak lemot mungkin nerimanya. Enggak apa-apa Bu. Itu ada ditentukan di dalam 1 Korintus ya, 1 Korintus 11 ayat 28. Itu syarat-syarat Bu ya. Sebentar saya bacakan ya. Iya. Semua itu kalau Alkitab pada ayatnya untuk apa berbuat, nah, itu ada ayat ya. 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Maksudnya gini, Ibu udah terima Yesus, mengaku Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Ibu harus menguji diri dalam arti secara akademik. Apakah Ibu siap menerima secara secara jiwa, secara rohani, semuanya. Karena kan seperti yang tadi Bapak tadi bersampaikan, ada ketakutan, ya kan? Iya. Lingkungan, kemudian secara kita saja keimanan Kristenan itu bukan hanya beriman-iman saja begitu. Karena di dalam Filipi 1 ayat 16, 1 Petrus 3 ayat 15, 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, ya kan? Semua itu harus kita diuji, kita punya mempertanggungjawaban, kita punya keimanan kekristenan. Kemudian dalam ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, Amin. itu. Ya, jadi kadang itu kita bilang kita percaya Yesus, tapi kan masih berbuat dosa. Ya justru hebat orang-orang tadi kayak Ibu yang baru istilahnya baru lahir baru. Justru saya condong tuh orang-orang Kristen yang udah Kristen tapi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan, itu harus kita pertanyakan. Wah, baru istilah baru, mantap ini. Kristen tanpa pertobatan KTP. Pertobatan gitu. Jadi gitu, itu yang pertama Ibu Fadila. Terus yang kedua tadi bilang bahwa sejak manusia bisa perubahan. Ibu Fatima lagi bilang, saya bersyukur karena saya lahir, mungkin Tuhan mau saya di sebelah dulu, nanti saya setelah saya ini Tuhan membawa saya seperti dalam Yohanes 15 dan 16. Nah, itu ada ayat tunggu semua itu Bu, itu di dalam Mazmur ya, Mazmur 139. Saya lihat ya. Ini. Kalau Bom tuh bicara selalu pakai ayat. Bom nggak mau pakai kayak Aditya itu pakai sama Mirwan semalam pakai logika asumsi berkat asumsi itu. Iya, jadi gini, dalam firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 16 sampai 18 ya. Ayat 16 ini poinnya nih. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk,
sebelum ada satupun daripadanya. Nah, jadi kita memang dari kecil itu sudah ada kitab kehidupan. Sebelum kita lahir sudah ada. Nanti hari-hari dibentuk oleh Tuhan. Kita mau kita selamat bagaimana? Nah, itu kita nggak tahu. Tidak ada manusia satupun yang tahu tentang kehidupan kita. Ada perubahan, cuma kita mengenal akan dosa saja. Tapi kita sekarang sudah ditebus, jadi kita tahu bagaimana melepaskan diri dari dosa. Nah, ini kita lanjut langsung ke Bapak yang tadi ya. Apa siapa tadi? Pak Pri. Ya, dalam Kisah Para Rasul 4 ya, dia mengakui Yesus adalah Tuhan dalam Roma 10 ya, 8, 9 ya. Tapi begini Pak, saya mau sampaikan. Hanya lidah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat itu tidak cukup Pak. Nah, coba Ibu Fatima baca di dalam Yohanes 3 ayat 5 buat Bapak, biar nanti saya kasih ayat lagi, Ibu Fatima tinggal baca. Boleh. Tidak sembarang. Ya, Yohanes 3 ayat 5.